Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C kelas audit akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya grup C terdiri dari pertama saya sendiri Miftah Ramadanti, Patricia Dewanti, dan Umul Hairani. Baiklah, pertama-tama saya akan memaparkan hasil diskusi atas penilaian risiko audit PT Sinar Jaya. Nah, untuk risiko bawaan PT Sinar Jaya, kelompok kami menilainya tinggi. Hal itu dikarenakan, pertama, dilihat dari nilai aset perusahaan yang cukup tinggi, yaitu 10 miliar, dan PT Sinar Jaya merupakan perusahaan manufaktur mesin berat, sehingga mereka memiliki aset tetap yang cukup banyak. Sehingga risiko salah saji pada dalam penilaian penyusutan aset tetap cukup tinggi. Lalu kemudian hal itu dikarenakan perlunya pemfokusan pada penilaian aset tetap yang baru sehubungan dengan penerapan PSAK 16 dan juga perlunya pemeriksaan atas penurunan nilai goodwill sebelum diamortisasi. Nah, selanjutnya untuk risiko pengendalian, kelompok kami menilai bahwa risiko pengendalian PT Sinar Jaya rendah. Hal itu dikarenakan sistem informasi akuntansi PT Sinar Jaya telah memadai. Untuk risiko deteksi yang direncanakan, kami memilih rendah. Nah, selanjutnya, untuk sifat, hasil diskusi kelompok kami memilih pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Nah, sedangkan untuk saat, kami memilih audit jauh dari tanggal pelaporan. Hal itu dikarenakan perlu dilakukannya pengujian terhadap pengendalian internal PT Sinar Jaya. Lalu untuk luas, kami memilih pendekatan pengujian substantif yang menekankan pengujian rincian. Hal itu dikarenakan dilihat dari risiko deteksi yang direncanakan kami memilih rendah, sehingga diperlukannya banyak bukti agar risiko audit yang diinginkan juga rendah. Dan juga diperlukannya pemfokusan pada pemeriksaan akun-akun seperti aset tetap dan goodwill tersebut. Dari Franklin Angel atau segitiga kecurangan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Pada kasus pertama, Jess William McGraw adalah seorang penjaga malam di Norton Central Medical Plaza yang memiliki akses untuk mengontrol setiap ruangan di rumah sakit. McGraw memperoleh akses fisik ke lebih dari 10 komputer di rumah sakit, termasuk yang terletak di ruang perawat, dan mengontrol sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara. Dia merentas lebih dari 10 komputer rumah sakit untuk melakukan peretasan kembali terhadap kelompok peretas saingan. Kejahatan yang dilakukan oleh McGraw ini akibat adanya kesempatan, yaitu kelemahan sistem pengawasan di rumah sakit. McGraw memperoleh akses fisik lebih dari 10 komputer di rumah sakit, sehingga memberikan celah untuknya mencari data-data penting perusahaan, serta sistem pengendalian internal yang kurang baik di rumah sakit membuat McGraw dapat mengendalikan komputer rumah sakit dari jarak jauh dan menghapus fitur keamanan pada komputer di rumah sakit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Feby, yaitu di mana saya akan membahas kasus 2. Sergei Aleninikov merupakan mantan programmer di Goldman Sachs selama lebih dari 2 tahun, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan program komputer yang mendukung high frequency trading, di mana Aleninikov juga memindahkan sebagian besar kode komputer untuk platform trading Goldman Sachs ke komputer pribadinya dan server komputer yang ada di Jerman. Dari hasil diskusi kami menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan akibat adanya fraud tekanan, yaitu keserakahan. Dapat dilihat dari hakim menyatakan pencuriannya sangat berani, hanya dimotivasi oleh keserakahan, dan itu juga ditandai dengan ketidaksetiaan tertinggi kepada majikannya. Selain itu juga Lenikov memiliki otoritas yang kuat dan memiliki kemampuan yang baik dalam programmer. Selanjutnya yaitu kasus 3, di mana di sini Wen Chu Liu
atau David Liu adalah mantan karyawan Dow Chemical Company yang bertanggung jawab pada berbagai aspek pengembangan dan pembuatan elastomer Dow, di mana dia juga di sini memiliki akses rahasia dagang dan informasi rahasia dan memiliki hak yang berkaitan dengan proses TPE, Trine, Dow, dan teknologi produk. Dia juga melakukan pencurian informasi rahasia di Dow Chemical dan menjualnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Cina. Di sini juga kami diskusikan bahwa kejahatan yang dilakukan akibat adanya kesempatan dan dari kelemahan sistem di Dow Chemical Company. Dapat dilihat dari Liu memiliki akses ke rahasia dagang dan informasi rahasia, dan juga memiliki hak yang berkaitan dengan proses CPA Trine Dow dan teknologi produk. Selanjutnya, lemahnya pengawasan terhadap staf perusahaan sehingga mudah dihasut untuk melakukan tindakan kecurangan.